Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kami keluar dari desa terpencil di tengah hutan ini? Bayangkan, 6 jam naik lori molek di jalur yang tidak ada di Google Map, ditambah 2 jam berjalan menembus hutan Sumatera. Inilah Lebong Tandai, desa yang katanya dulu punya bioskop, rumah sakit, listrik, dan kehidupan modern di tengah hutan. Di saat Jakarta masih gelap gulita. Dulu tanah ini menyimpan lebih banyak emas daripada yang kita bayangkan. Desa yang konon emasnya pernah menyinari Indonesia. Pak Kades, terima kasih banyak. Oke. Atau mungkin Pak Kades ada yang mau disampaikan harapannya? Pertama ke Abang dan kawan-kawan, apapun hasilnya yang ada di desa, yang bagus Abang ceritakanlah, Abang juallah keluar. Yang jelek Abang sampaikan ke saya, itu untuk PR saya, Bang. Awalnya hanya mau merasakan naik molek, sebuah kendaraan legendaris menuju desa Lebong Tandai, tapi ternyata sampai desa Lebong Tandai menyimpan sejuta cerita sejarah kekayaan bangsa ini yang jarang diketahui orang. Potongan sejarah besar bangsa ada di sini. Batuan Belanda ini realnya sampai ke tembus ke dalam-dalam gunung. Kalau kita lihat kayak Freeport ini versi yang minian. Karena di sini kan jaringannya pakai wifi. Jadi kalau kita butuh, kita minta numpang sama bapak-bapak yang punya jaringan wifi. Nanti dikasih passwordnya buat kita koneksi sebentar lah. Kalau perlu ada hubungan-hubungan keluar ini mau kirim WA. Sekarang saatnya kami kembali ke Kecamatan Napal Putih di mana mobil kami Malaka dititipkan. Sebetulnya belum puas di Lebong Tandai, kami belum masuk ke lubang tambang untuk melihat seperti apa saudara-saudara kita bekerja mencari nafkah di dalam lubang-lubang gelap tanpa waktu, tanpa matahari. Masih banyak cerita dan tempat yang harus dieksplor di sini. Kami hanya melihat permukaan desa Lebong Tandai saja. Ingin suatu saat lebih mendalam lagi. Persoalannya sekarang adalah kami mau kembali naik apa? Naik molek rasanya tidak sanggup. Kami penasaran, ingin mencoba jalan yang pernah dibangun, tapi kondisinya masih ekstrim. Hujan sedikit bisa bikin kita nginap di jalan, terpuruk. Belum lagi tanjakan dan turunannya sangat ekstrim. Begitu cerita yang kami dengar. Nah sekarang sudah dibuka jalan lain, tapi tidak bisa dilewati, tanjakannya sangat ekstrim. Jadi mau ngomong double gardan pun masih, kalau nggak ahlinya, kalau nggak pakar off-road lah, masih mengerikan. Seperti buah si malakama, naik molek tidak sanggup, lewat jalan mobil pun berisiko tinggi. Apalagi ini baru pertama kali dan tidak hafal jalan. Kami beruntung ada kenalan Pak Kepala Desa yang mau ke desa Lebong Tandai dan sudah biasa bawa mobil dari Napal Putih. Karena beberapa hari ini cuaca cukup terik, rasanya tidak apa-apa ya kalau kami paksakan kirim mobil kami Malaka ke sini, ke Sungai Landai tepatnya, karena belum tembus sampai ke desa Lebong Tandai. Saat ini kami naik molek ke Sungai Landai, di mana mobil kami Malaka sudah menunggu. Terima kasih Lebong Tandai, selamat melanjutkan kehidupan. Bagaimanapun posisi saat ini, cari cara menikmati. Terima kasih Indonesia, kami datang dengan cinta. Gini. Mana? Itu bunyi nada apa kan? Hari mulai mendung. Turun dari molek tadi kami langsung lompat ke mobil. Tidak sempat lagi ambil video. Berkejaran dengan cuaca.
Jangan sampai hujan turun. Kalau hujan keburu turun saat kami di hutan dengan jalur off-road seperti ini, selesai. Kanan nih, kanan. Ini tadi saya untungnya ya. Untungnya dia kering ya. Kalau ini kayaknya di titik ini nih kalau yang Iya. di musim hujan ini nih. Iya, iya, Pak. Bisa naik tuh. Kalau saja sampai slip di jalur ini, tidak ada tempat minta tolong, jaringan HP dan internet jangan diharap. Tidak akan ada orang lewat di sini kalau hujan. Yuk, pelan-pelan. Oh, barang kita hati-hati saya. Oh, nggak bisa. Wah, seperti ini. Jadi kita melanjutkan perjalanan dengan Malaka sekarang dan kondisi jalurnya memang ekstrim. Karena kalau kita kembali dengan Molek kayaknya tidak memungkinkan buat kita. Kita coba jalur ini karena mobil kita Malaka udah menunggu di sini, ada sahabat RT yang bawa tadi ke sini, tapi ternyata kondisi jalannya ya seperti itu. Ini mobil ini juga kayaknya nggak bisa tuh, makanya dia tunggu di sini. Ya. Dia mogok nih. Suara-suara hutan, hutan Sumatera. Suasana semakin mencekam. Udah berapa titik lagi? Ya Allah, Indonesia. Nah, deh lagi. Jujur sih, kami sangat khawatir melihat kondisi medan. Bagi penggemar off-road pasti senang menempuh jalur ini. Mobil kami Malaka belum dilengkapi alat recovery, tanpa strap, tanpa winch, dan lain sebagainya. Di sini banyak jalur sudah berparit cukup dalam. Kalau salah satu ban masuk parit dalam dan licin, mobil bisa sangkut. Harus pas posisi ban di atas parit, jangan sampai kepleset. Di sini kami sangat bersyukur sudah menggunakan ban Wrangler Duratrack dari Goodyear, ban yang sudah didesain khusus untuk melintasi salah satunya medan seperti ini. Alhamdulillah tidak pernah kepleset. Kita ada for rider, guys. Ini bapak nih kalau jalan yang basah nggak mungkin naik motor dia. Ini empat loh. Gila. Dia udah awal jalan, jadi kita Ikutin. dia nih. Ini yang ekstrimnya ini ya. Kami sempat senang ketika bertemu mobil sama arah, tapi mobil itu tancap gas. Sepertinya orang sini yang sudah hafal jalur. Oh, yang ini nih. Tuh, itu Sam. Oh, sampai hitam pelanting dia. Jangan ikutin jalur dia berarti. Oh, tapi dia harus tinggi nih. Harus ini ngebut ya. Ya. Emergency video. Emergency video. Banget lu Malaka. Gila, gokil. Emergency video. Aku tidak mungkin ikut tancap gas, selain sayang sama Malaka, barang kami di belakang bisa berterbangan. Lagi pula Kak Beda tidak akan tinggal diam, pasti berteriak-teriak. Santai sajalah, kami kembali sendirian menikmati perjalanan ini. Tidak berani juga terlalu banyak keluar mobil untuk merekam video. Bagaimanapun, ini hutan Sumatera. Ini dia Sam, becek nih. Lembut dia. Aman ya?
becek ini. Di sini, aku teringat kembali wajah-wajah saudara kita di Desa Lebong Tandai. Semua pilihan jalurnya sulit. Naik molek, jalurnya sangat sulit dan berbahaya. Jalur jalan ini pun tidak kalah sulit dan berisiko. Entah sampai kapan, sampai mereka tidak tahu dan merasa lagi apa arti kata sulit. Iya, sabar. Iya, sabar, slow. Iya. Tunggu. Iya, tunggu, sabar. Allahu Akbar. Ya Allah, ini kanan. Itu ada bekasnya dia tuh. Cuma dia di sini kayaknya nggak ada kayunya tuh. Tuh kayaknya ada kayu Pas satu pas tuh. jalurnya kan. Pas jalur dia. Awas pegangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Kalau bisa keluar sebelum gerimis nih. Ini udah gerimis nih. Jalur perjalanan road trip Indonesia selama ini memang tidak dapat diprediksi. Di saat seperti inilah modifikasi mobil overland sangat terasa manfaatnya dan diperlukan. Selain ban, mobil kami Malaka sudah ditinggikan 2 inch dan ditambahkan load support dari Acacia Motor Jakarta. Tanpa itu tidak terbayangkan bagaimana melewati jalur seperti ini. Berani boleh, nekat sesekali perlu, tapi persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan setiap perjalanan, setiap petualangan. Emergency. Ketawa ya guys, yang naik motor ketawa-tawa sekecita dia. Nanti ibunya tuh turun-turun nih. Guys, ternyata perjuangan kita belum selesai. Aduh copot. Tidak ada pemandangan alam yang bisa kami nikmati. Kiri kanan hutan lebat Sumatera. Semua mata tertuju ke jalanan tanah merah yang kalau disiram hujan, siap-siap akan menjerat roda mobil Malaka. Dan kalau sudah terjerat tanah merah, berlumpur, wassalam. Kami semua tegang menahan napas sambil berdoa jangan sampai turun hujan, jangan sampai ban Malaka terpleset ke parit. Amin. Perjalanan paling gila. Wow. Akhirnya kami mulai memasuki areal yang lebih terbuka. Kawasan hutan lebat sudah terlewati sepertinya. Meski kondisi jalannya masih tetap sama dan bertanah merah, tapi kita sudah memasuki area perkebunan sawit. Ya, bisa sedikit bernapas lega. Wow, kita terus terang tidak menyangka dan tidak menduga jalur yang akan kita lewati.
Memang serba salah. Di mana-mana kami saksikan, kalau jalan sudah dibuka membelah hutan, kebanyakan hutannya berubah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Atau aktivitas pembalakan kayu juga diuntungkan. Buah si malakama lagi, Indonesiaku. Kalau di perkebunan kelapa sawit, kita rawan tersesat karena semua jalan dan banyak simpang yang terlihat sama. Beda dengan waktu berjalan di hutan tadi, hanya ada satu jalur, tidak ada simpangan sama sekali. Semoga saja kami bisa keluar dari perkebunan ini sebelum gelap. Karena di perkebunan ini mencari orang tempat bertanya pun tidak ada. Di sini kita mulai bingung arah. Kita nggak tahu nih arah ini, ada dua simpangan. Kalau kita mau lihat jejak mobil, di sini ada jejak juga, di sini ada jejak juga. Dan di sini betul-betul tidak ada tempat untuk bertanya. Hah? Jalan lebih besar ini. Ini jalan lebih besar sih, tuh. Dan hujan lagi. Ini yang kita selalu khawatirkan. Kalau berjalan di perkebunan kelapa sawit itu nggak ada tempat bertanya. Dan map offline-nya juga bingung dah. Bingung. Aku lihat sebelah sana kayaknya lebih gede jalanannya. Iya, lebih sering dilewati. Iya, lebih ada jejak mobil. Kalau ke sini juga ada, tapi yang kayaknya kecil ya. Kita coba ke sana aja ya. Iya. Kalau kita kesasar, stok makanan ada kan? Cukup. Untuk berapa hari? Ada 4 cabang. Sana, sini, situ juga tuh. Ini ada jalan kelurahan. Di sini ada jalan, di situ ada cabang. Cabang, semuanya mirip. Tapi kalau itu udah di floor tuh, kayaknya udah dicor. Kita cari PT Alno di sini. PT Alno. Karena PT Alno mungkin kita bisa bertanya. PT Alno itu perusahaan kelapa sawit sepertinya. Sayang, PT Alno udah kelihatan belum di situ di map? Jalannya nggak ada, nggak kelihatan itu. Kita coba jalan yang ada cor-corannya aja ya. Ini ada mobil di tempat kita bertanya nih. Ya. Mobilnya apa? Numpang tanya. Ya. Arah ke Napal Putih. Oh, sini terus ini. Ini tuh ikutin jalan ini aja. Koral itu. Nanti sana ada tugu tuh. Hah? Kanan nih, itu koral. Koral. Ya, temu depan koral nanti tuh. Tugu kanan. Ya, sana kan ada loading nanti tuh. Oh, Ada depan koral nanti. Ikut koral itu Pak, arah keluar. arah keluar. Ya. Oh ya, makasih ya. Makasih, Pak. Mau kemana nih bang? Ini ambil triket. Makasih ya. Ya. Nanti masuk YouTube boleh ya? Kasih tahu dong YouTube-nya apa? Kartu nama Bapak. Kasih kartu nama Bapak.
Ini YouTube kita Pak nanti kalau ada waktu. Oke. Makasih ya. Tengok nanti. Ya, makasih Pak. Kita sudah kembali ke jalan yang benar. Untung aja ketemu. Kalau nggak kita masih meraba-raba nih. Ini bisa putar-putar aja ya. Iya. Jalurnya mirip semua. Oh manusia. Dia tanya arah Napal Putih. Ya, Masih berapa jauh lagi kira-kira? setengah jam. Setengah jam sampai ya? Ikut jalan ini aja? Ya, ikutin jalan. Oh ya, makasih ya. Makasih. Jakarta. Iya. Aceh. Tadi dari Lebong Tandai. Destinasinya kemana? Murah Malaysia paling. Kalau lagi ada yang mutar, Cantiknya. Begitulah akhir petualangan road trip Indonesia menengok saudara-saudara kita di Lebong Tandai dari dekat. Semoga bermanfaat walaupun ada banyak footage kami di perjalanan pulang ini dari kamera mirrorless hilang tidak ketemu akibat kelalaian tim road trip Indonesia. Padahal banyak keseruan dan penjelasannya di sana. Begitulah perjalanan kalau kita tidak lakukan dengan sepenuh hati. Ketelitian dan disiplin menjadi hal yang mutlak. Kalau tidak, momen sekali seumur hidup yang dilakukan dengan effort yang luar biasa dan mahal hilang begitu saja. Dan semua itu adalah kesalahan Bang Den. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu menyukai cerita-cerita petualangan, silakan subscribe, komen, dan share ya. Salam sayang.